Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Harapan kami kepada kita semua jemaat GMI El Shaddai dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat, tetap kita bersemangat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita ikuti dari rumah kita masing-masing, kita ikuti dengan hikmat. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersaat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri, kita bernyanyi Bimbing Kami Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Pertolongan kepada kita hanya di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 24. Pujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, kita kembali bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami,
agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bersaat teduh. Kita terus berdoa di dalam hati kita, memohon ampun kepada Tuhan atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik dosa kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada semua orang yang berhubungan dengan kita. Karena kita percaya hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pertolongan dan pengampunan kepada kita masing-masing. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 146 ayat 1 dan 2. Disalib, baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Sekaranglah Tuhan, oleh berkat-Mu, aku sepanjang harilah senang. Mukalisku yang kita semua yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pembacaan responsoria. Mari buka Alkitab kita dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8. Baik, kita membacanya secara bersahut-sahutan, dimulai dari kami ayat yang pertama dan dilanjutkan oleh Bapak Ibu pada ayat yang kedua, dan pada ayat yang ke-8 nanti kita bersama-sama membacanya. Baik, demikian firman Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan,
Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kita bersama, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta dari permulaan Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita semua yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita dengarkan dan kita hayati diambil dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan Efesus pasal 5 ayat 2. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita masuk dalam warta jemaat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, warta jemaat kita bisa kita lihat di dalam buletin kita masing-masing. Baik, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis. Nyanyian Kaulah Harapan.
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur dapat bersama-sama kembali untuk memuliakan Tuhan di hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah. Dan hari Minggu ini Tuhan, kami datang kepadamu bermohon, ampuni kami atas kesalahan-kesalahan kami. Pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau menyertai persekutuan kami. Kami berdoa biarlah kami dapat bersama-sama untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah kami ini. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberikan berkat-Mu dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam persekutuan kami. Kasih Tuhanlah yang menyertai kami, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang padamu Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang menyertai mereka. Kami berdoa untuk Pak G. Purba, kami berdoa untuk Pak Tommy, kami berdoa untuk Pak Edi, kami berdoa untuk Meti, kami berdoa untuk Sinta, kami berdoa untuk orang tua daripada Ibu Osi Barani, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain. Tuhan menyertai mereka, berikan kesembuhan bagi mereka melalui pengobatan yang diberikan, melalui makanan yang mereka makan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau menyertai persekutuan kami. Biarlah kami semakin erat dalam persekutuan kami. Biarlah kami tetap saling menyapa melalui sosial media kami, sehingga kami tahu keadaan saudara-saudara kami. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang padamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program gereja Tuhan. Kami berdoa untuk program evangelisasi yang kami laksanakan. Biarlah dapat berjalan dengan baik, walaupun dilakukan secara online. Kami juga berdoa Tuhan untuk program pembangunan gereja melalui pembangunan pastori kami. Biarlah Tuhan juga memberkati panitia yang berusaha bekerja keras. Tuhan memberkati usaha mereka. Dan kami Tuhan, biarlah kami juga memberikan perhatian kami, pikiran kami, dan doa dan dana kami untuk pembangunan pastori ini, sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk
anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka di dalam kegiatan belajar mereka. Mereka yang belajar secara online, Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat mengikuti pelajaran-pelajaran mereka. Kami berdoa untuk dosen-dosen dan juga guru-guru mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk membimbing anak-anak kami untuk dapat mengerti akan pelajaran-pelajaran mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang padamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di perantauan mereka. Tuhan juga menyertai mereka, memberikan kesehatan bagi mereka, memberikan rezeki bagi mereka. Ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka juga dapat beribadah memuliakan Tuhan di dalam perantauan mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, sehingga kehidupan rumah tangga kami semakin baik adanya. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga datang padamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan persekutuan kami Tuhan. Mungkin kami sekarang ini dijauhkan karena keadaan, tetapi biarlah kami tetap dekat bersama-sama di dalam persekutuan kami, dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui persekutuan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan menyertai pemerintah kami. Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah kami, dan biarlah mereka dapat menekan penyebaran COVID-19 ini, sehingga kehidupan kami dapat kembali kepada new normal, di mana kami dapat kembali melaksanakan persekutuan kami seperti yang selama ini terjadi. Bapa di sorga, pada saat kami datang padamu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Metodis Indonesia, untuk rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Pada bulan 10 yang akan datang kami akan melaksanakan konferensi agung. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga pelaksanaan konferensi agung ini dapat berjalan dengan baik. Dan terpilihlah seorang pemimpin yang sesuai mandatnya yang Tuhan berikan untuk mengatur dan menggembalakan jemaat Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga datang padamu Tuhan. Kami berdoa Engkau juga memberikan rezeki bagi kami. Di tengah-tengah halangan-halangan yang terjadi dengan pekerjaan kami, Tuhan membukakan jalan, sehingga kami dapat memperoleh kebutuhan yang cukup bagi kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan memberikan berkat bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami serahkan. Tuhan juga memberkati untuk dapat kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita semua yang diberkati Tuhan, kita sudah naikkan puji-pujian kita, begitu juga doa-doa kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita bernyanyi di son adong hubuan Tuhan. Lalu
Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri, kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak LS Siahaan, mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 226 ayat 1 dan 2. Yesus, Engkau roti hidup, turunlah dari surga, di anugerah perjamuan pada hati berdosa. Kuatkanlah iman hamba dalam ombak dunia. Yesus berikan peringatan akan karya-Mu besar. Yesus itu jalan suci bagi orang yang sesat, dihantarkannya ke kehancuran air hayat. Engkau Tuhan sumber hidup bagi orang dahaga. Barang siapa minta minum, Yesus yang segarkannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Di dalam ibadah raya kami pada hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami semakin mengerti apa maksud dan rencana Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah Kau yang berbicara ya Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Mari kita buka Alkitab kita sesuai dengan ayat firman Tuhan yang sudah ditetapkan di dalam almanak gereja kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, nanti dilanjutkan ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan dengan ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Saya akan membacakannya kepada kita semua, Bapak Ibu silakan mengikutinya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia,
karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam khotbah minggu yang lalu sudah disampaikan mengenai firman Tuhan tentang Yesus sebagai roti hidup. Sebagaimana kita ketahui bersama, latar belakangnya adalah tentang adanya pengajar-pengajar sesat, atau tujuan dituliskannya Injil Yohanes ini adalah untuk menyangkal ajaran sesat mengenai sifat, kepribadian dan keilahian Yesus. Jadi ada banyak pengajar-pengajar sesat yang mempertentangkan atau yang bertanya atau yang mengganggu ajaran yang sebenarnya tentang sifat, kepribadian dan keilahian Yesus itu sendiri. Satu-satunya Injil yang mencatat tentang Yesus, tentang kepribadian Yesus secara sempurna adalah Injil Yohanes. Apa tujuan dari penulisan Injil Yohanes ini? Injil Yohanes ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak percaya, supaya mereka percaya. Dan kemudian yang kedua adalah menguatkan dasar iman orang percaya untuk tetap percaya. Dan ini menjadi yang lebih dominan tujuan penulisan dari Injil Yohanes ini, yaitu menguatkan dasar iman orang percaya untuk lebih percaya kepada Yesus. Tentu tadi sudah disampaikan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu, di mana banyak pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan sifat kepribadian keilahian Yesus. Dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, di ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan akulah di ayat 35 ini merupakan satu di antara 7 pernyataan akulah yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Yang pertama, pernyataan tentang akulah roti hidup. Kemudian pernyataan lain adalah akulah terang dunia. Bapak Ibu bisa melihat nanti di Yohanes 8 ayat 12. Aku adalah pintu, ayat 10 sampai 9. Pasal 10 ayat 9. Gembala yang baik, pasal 10 ayat 11. Akulah kebangkitan dan hidup, pasal 11 ayat 25. Jalan kebenaran hidup, pasal 14 ayat 6, dan pokok anggur yang benar di pasal 15 ayat 1 dan 5. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pernyataan yang disampaikan oleh Yesus ini merupakan suatu aspek penting dari pelayanan pribadi Yesus. Jadi Yesus ingin murid-murid bangsa itu pada saat itu mengenal Dia, bukan hanya Yesus yang mampu memberikan makan 5.000 orang seperti tanda-tanda atau peristiwa yang terjadi sebelumnya, tetapi Yesus ingin bangsa itu mengenal Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat yang akan membawa mereka kepada hidup yang kekal. Yesus menginginkan bangsa itu supaya mengenal Dia sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar sebagai anak Yusuf, anak tukang kayu itu, tetapi mereka harus mengenal Dia sebagai jalan menuju keselamatan, hidup yang kekal di akhir zaman sebagai tujuan perjalanan rohani mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa itu bersungut-sungut di ayat 41, karena Ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari sorga,
Maka Yesus mengatakan di ayat ke-43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Yesus ingin dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah Yesus, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan kehidupan bangsa itu, yang akan mengikuti atau menyelamatkan seluruh umat manusia. Dengan tegas dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dia menyatakan secara tegas bahwa Yesus adalah utusan Allah. Dia mau bangsa itu dengan sungguh-sungguh mengenal dia sebagai utusan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian dia semakin mempertegas hal itu di ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dia yang telah melihat Bapa. Ini semakin mempertegas tentang kepribadian Yesus, tentang Yesus itu sendiri, tentang keilahiannya, tentang sifat Yesus, bahwa dia datang ke dunia ini, diutus oleh Allah, turun ke dalam dunia untuk menyediakan roti yang kekal itu, roti hidup, roti yang tidak pernah habis itu. Bukan sekedar menyediakan roti yang diperlukan oleh tubuh jasmani yang akan habis, yang tubuhnya akan mati kemudian, seperti yang dikatakan oleh Yesus ketika Tuhan menurunkan mana bagi bangsa Israel di dalam perjalanan dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian itu. Dikatakan bahwa roti mana itu adalah roti yang habis dan roti yang membawa kematian. Tetapi Yesus itu sendiri adalah roti hidup yang akan membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes ini menyatakan bukti kepada kita bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Putra Allah yang menjelma melalui 3 hal. Yang pertama, Injil Yohanes mencatat 7 tanda dan 7 ajaran sebagai penyingkapan Yesus tentang identitas yang sebenarnya. Ada 7 tanda dan ada 7 ajaran yang dicatat di dalam Yohanes yang semakin mempertegas tentang identitas Yesus yang sebenarnya. Kemudian 7 pernyataan akulah, tadi saya sudah singgung sedikit di awal. Yesus menyatakan kiasan perannya dalam penebusan umat. Jadi Yesus dengan tegas menyatakan bahwa tugas dan peranannya salah satu adalah untuk penebusan umat percaya. Kemudian dipertegas lagi dengan kebangkitan tubuhnya dari orang mati sebagai tanda terakhir dan puncak pembuktian bahwa dia memang Kristus, anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak memberikan celah bagi bangsa itu untuk menyimpang di dalam pengenalan akan diri Yesus. Yesus ingin menguatkan bangsa itu, menguatkan orang-orang percaya itu bahwa apa yang mereka percayai adalah Tuhan Yesus yang akan membawa mereka kepada jalan keselamatan, ke dalam hidup yang kekal. Ketika kita sudah percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, ketika kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan, kepribadian Yesus harus juga tercermin di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan membuat kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kita akan berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan bulat hati bahwa Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin membagi sebuah cerita tentang malaikat surga yang turun ke dunia menjelma menjadi seorang penumpang taksi. Ketika dia masuk ke dalam taksi tersebut, seperti biasa terjadi dialog di antara supir taksi dan penumpang si malaikat tersebut. Kemudian si malaikat tersebut bertanya kepada supir taksi itu, bagaimana kondisi saat ini? Seperti apa kehidupan para supir taksi pada saat ini? Secara khusus kehidupan si supir taksi yang bersama dengan dia tersebut. Bagaimana penghasilannya? Apa kesulitan yang dialami di dalam hidupnya?
Setelah berbincang, berkenalan dan sebagainya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si supir taksi ini akhirnya mulai berbicara mengenai kesulitan, kendala-kendala yang dihadapi di dalam kehidupannya. Yang pertama dia katakan penumpang sangat sepi. Tidak ada penumpang. Bahkan ada hari-hari tertentu dia tidak mendapatkan penghasilan apapun dari pekerjaannya sebagai supir taksi. Yang kedua, dia juga menceritakan tentang kesulitan untuk membayar angsuran kendaraan yang dia pakai. Dia kesulitan untuk membayar uang sekolah, bahkan kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Dan di akhir pembicaraan itu dia berkata, bagiku seolah-olah Tuhan tidak ada. Tuhan tidak pernah hadir di dalam kehidupanku. Buktinya aku selalu mengalami hal-hal yang sulit. Segala kesulitanku tidak pernah menemukan jalan keluar. Persoalan yang kuhadapi sepertinya tidak ada ujung pangkalnya. Terus setiap hari aku harus berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Si malaikat tersebut mendengar supir itu berbicara mengenai keluh kesahnya, mengenai penderitaan yang dia alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si malaikat tersebut akhirnya berkata kepada si supir taksi tersebut, Bapak, sebetulnya bukan Tuhan yang meninggalkan engkau, tetapi Tuhan selalu mencari engkau di dalam setiap waktu. Ketika Tuhan mencari engkau di gereja, di dalam ibadah minggu, Tuhan tidak menemukanmu. Ketika Tuhan mencari engkau di rumahmu di dalam ibadah malam, Tuhan juga tidak mendengar suaramu. Ketika pagi, siang, malam waktunya makan, Tuhan pun tidak pernah mendengar suaramu. Ketika engkau juga berhadapan dengan kesulitan, Tuhan juga tidak mendengar suaramu. Jadi sesungguhnya Tuhan itu mencari engkau. Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi engkau. Tetapi engkau tidak pernah mencari Tuhanmu. Engkau tidak pernah mengundang dia untuk hadir di dalam pergumulan kehidupanmu. Engkau tidak pernah mengundang dia hadir di tengah-tengah persoalan yang engkau hadapi. Mendengar hal tersebut, si supir taksi ini terdiam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia mulai merenungkan perjalanan kehidupannya. Dan tidak terasa dia meneteskan air mata, menyadari apa yang dia lakukan selama ini dalam perjalanan kehidupannya. Dia tidak pernah mengundang Tuhan sebagai juru selamat itu di dalam kehidupannya. Tidak pernah diundang Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupannya sehari-hari. Kehidupan doanya, kehidupan kerohaniannya sangat jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kondisi yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita pada saat-saat sekarang? Pada saat-saat sekarang kita semua mengakui kondisi sulit yang kita hadapi sebagai efek dari pandemi COVID-19. Hampir semua orang berkeluh kesah tentang kesulitan yang dihadapi. Usaha yang semakin menurun. Bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Sudahkah kita mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita sebagai roti hidup yang kekal? Sebagai roti hidup yang akan memberkati kehidupan kita. Yang akan memberikan kita kekenyangan. Tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus. Kerohanian kita harus semakin kita kuatkan. Dasar iman percaya kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan kita kehidupan, keselamatan, berkat di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita undang Yesus sebagai roti hidup yang kekal itu. Sebagai roti hidup yang tidak akan pernah habis itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita percayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penolong di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Maka hidup kita akan semakin diberkati. Demikian firman Tuhan yang akan kita dengarkan yang sudah kita dengarkan pada hari ini Bapak Ibu. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Mari terus kita kuatkan iman percaya kita kepada Dia. Hanya Dialah jalan keselamatan dalam hidup kita. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengaku dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang kuat bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Di dalam segala aspek kehidupan kami, biarlah Engkau yang hadir memberkati kami ya Tuhan.
Engkau yang menjaga memeliharakan kehidupan kami, secara khusus ketika kami diperhadapkan dengan kondisi sulit pada saat ini. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami, Tuhan yang akan menjawab doa-doa kami. Ajar kami Tuhan tetap setia datang kepadamu di dalam ibadah-ibadah kami, di dalam doa-doa kami. Biarlah Tuhan yang berkenan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita semua yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi Hatiku Percaya. Saat ku melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu kepada kita semua. Salam.